welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Angel, aku dari Teknologi Pangan kelas B dengan NIM 230201131313028. Berbeda dengan video sebelumnya, di video kali ini aku nggak akan membuat suatu produk pangan, tapi aku akan membandingkan beberapa merek dari suatu jenis produk. Nah, produk apa yang akan aku bandingkan? Saya udah kalian lihat di depan, jadi kali ini aku akan membandingkan berbagai merek dari susu coklat. Nah, kegiatan yang aku akan lakukan di video ini disebut uji ranking. Apa sih itu uji ranking? Uji ranking adalah ujian digunakan untuk mengurutkan sampel sesuai dengan mutu atau kesukaan konsumen terhadap beberapa atribut sensori. Pada uji ranking, panelis diminta untuk membuat urutan sampel yang dicoba dari yang tertinggi hingga terendah pada masing-masing atribut sensoris yang diukur. Sampel dengan ranking yang paling tinggi akan diberi nilai 1 dan yang terendah akan diberi nilai 5. Nah, merek susu yang aku gunakan pada percobaan ini yaitu ada Ultramilk, Indomilk, Real Good, Dan Cow, dan juga Frisian Flag. Nah, di depan aku saat ini sudah terdapat 5 merek susu coklat yang sudah aku beri kode masing-masing. Di sini ada susu dengan kode 257, 643, 875, 254, dan 347. Nah, di sini aku juga sudah menyiapkan air putih untuk perpindahan percobaan sampel. Oke, sekarang kita mulai yuk uji rankingnya. Atribut sensori pertama yang akan aku nilai adalah aroma. Nah, aku akan membau sampel satu persatu, lalu akan aku catat di formulir uji ranking. Oke, yang pertama akan aku mulai dari sampel dengan kode 257. Kemudian dilanjut dengan sampel 643. Kemudian dilanjut dengan sampel 347. Kemudian sampel 254. Dan yang terakhir sampel 875. Nah, sekarang aku sudah mendapatkan hasil untuk aroma. Jadi susu dengan aroma yang paling kuat ke yang paling tidak kuat. Yang pertama ada kode 643, kemudian ada kode 347, kemudian 254, kemudian 257, dan yang paling tidak ada aromanya adalah 875. Jadi untuk parameter aroma, susu dengan ranking 1 yaitu yang paling kuat aromanya adalah susu dengan kode 643, dan yang paling lemah atau yang paling tidak tercium aromanya adalah susu dengan kode 875. Aroma coklat yang muncul dapat disebabkan karena adanya penambahan bubuk coklat. Nah, penambahan bubuk coklat yang lebih banyak dapat menimbulkan aroma coklat yang lebih kuat. Oke, selanjutnya atribut yang akan aku nilai adalah warna. Dari kelima susu yang ada di depan ini, menurut aku yang warnanya paling gelap adalah susu dengan kode 347. Kemudian dilanjut dengan susu kode 643, kemudian 254, kemudian 257, dan 875. Jadi untuk atribut warna, susu dengan ranking 1 atau yang paling pekat adalah kode 347, sedangkan yang paling tidak coklat adalah susu dengan kode 875. Perbedaan warna pada susu dapat disebabkan karena adanya perbedaan penambahan konsentrasi pasta coklat. Penambahan pasta coklat dapat meningkatkan intensitas
intensitas warna coklat pada susu coklat. Oke, atribut yang ketiga yang akan aku nilai adalah rasa. Nah, pada pengujian rasa ini aku akan mencicipi sampel satu persatu, kemudian saat perpindahan sampel akan meminum air putih terlebih dahulu. Aku mulai dari sampel dengan kode 347. Kemudian aku lanjut dengan sampel 643. Kemudian sampel 254. Kemudian sampel 257. Dan yang terakhir sampel 875. Nah, sekarang aku sudah mendapatkan hasil untuk rasa. Nah, di sini rasa yang aku nilai adalah rasa yang paling pekat coklatnya. Untuk susu dengan rasa coklat paling pekat adalah dengan kode 254. Kemudian dilanjut dengan kode 643. Kemudian 347. Kemudian 257 dan 875. Jadi susu dengan kode 254 mendapat ranking 1 dan 875 mendapat ranking 5. Nah, rasa coklat yang ditimbulkan pada susu karena adanya pemberian pasta kakao, di mana kakao memberikan cita rasa khas coklat pada susu. Jadi semakin tinggi kandungannya maka akan semakin pekat rasa coklatnya. Nah, sekarang aku mau coba untuk atribut rasa. Nah, tapi rasa yang kali ini adalah yang dinilai kemanisannya. Nah, aku mulai dari sampel 254. Kemudian sampel 643. Kemudian sampel 347. Kemudian sampel 257. Dan yang terakhir sampel 875. Nah, sekarang aku udah mendapatkan hasil untuk penilaian rasa manis. Jadi susu dengan kode 875 merupakan susu yang termanis. Kemudian dengan kode 254 yang kedua. Kemudian susu dengan kode 347 yang ketiga. Susu dengan kode 257 yang keempat, dan yang terakhir adalah kode 643. Jadi di sini untuk parameter rasa manis, susu dengan kode 875 mendapat ranking 1 dan susu dengan kode 643 yang merupakan yang paling tidak manis mendapatkan ranking 5. Rasa manis susu dipengaruhi oleh penggunaan gula. Semakin tinggi konsentrasi gula yang digunakan, maka akan semakin tinggi pula rasa manis yang dihasilkan. Atribut terakhir yang akan aku nilai yaitu tekstur. Nah, di sini tekstur saat masuk ke mulut seperti itu. Jadi aku tetap akan mencoba satu persatu. Dimulai dari sampel dengan kode 875. Kemudian sampel dengan kode 254. Kemudian sampel 347. Kemudian sampel 257. Dan yang terakhir sampel 643.
Nah, sekarang aku udah mendapatkan hasil untuk atribut tekstur. Jadi, susu dengan tekstur yang paling kental yaitu kode 254, kemudian kode 257, kemudian dilanjut 875, 347, dan 643. Jadi, susu dengan kode 254 ranking 1 dan susu dengan kode 643 mendapat ranking 5. Kekentalan pada susu dapat disebabkan karena adanya penambahan gula. Nah, gula akan meningkatkan total padatan sehingga kekentalan susu pun akan meningkat. Oke, teman-teman, jadi setelah tadi aku menilai dan mencicipi, nah sekarang aku mau kasih tahu merek-merek apa saja dari kode susu ini. Nah, setelah aku mencoba beberapa sampel tadi, sekarang aku mau kasih informasi nih ke teman-teman. Yang pertama ada kenapa sih harus diberi kode, terus kenapa harus diletakkan pada wadah yang sama, dan juga kenapa harus meminum air putih setiap perpindahan sampel. Oke, yang pertama pemberian kode. Jadi dalam pengujian sensoris, semua sampel yang disajikan itu diberi kode yang umumnya terdiri dari 3 angka dan tidak ada kode yang sama dan berulang. Maksud dari pemberian kode tersebut untuk menghindari adanya bias dari panelis sehingga tidak mempengaruhi kriteria yang diuji. Sama seperti pemberian kode, peletakan sampel pada wadah yang sama juga dimaksudkan agar panelis tidak bias dan tidak terpengaruh terhadap atribut yang tidak dinilai. Nah, kalau teman-teman tadi perhatikan, setiap perpindahan sampel aku meminum air putih terlebih dahulu. Nah, kira-kira kenapa sih aku harus minum air putih dulu? Jadi, tujuan dari aku melakukan hal tersebut adalah untuk menetralkan rongga mulut dari sampel sebelumnya supaya tidak mempengaruhi pencicipan sampel selanjutnya. Nah, dalam pengujian ranking ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Kesukaan panelis terhadap suatu produk itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penampilan yang menarik, cita rasa yang enak, kebermanfaatan, dan nilai gizi. Penilaian ini juga dipengaruhi oleh tingkat kepekaan masing-masing panelis. Selain itu, komponen lain yang mempengaruhi kesukaan panelis adalah bau, rangsangan mulut, dan timbulnya perasaan setelah menelan suatu makanan. Nah, dalam percobaan ini ada beberapa kesalahan yang mungkin terjadi. Kesalahan yang pertama ada kesalahan penyajian sampel yang sangat kontras sehingga bisa menimbulkan bias bagi panelis. Kesalahan yang dapat terjadi juga dapat disebabkan karena kesalahan stimulus atau kurang peka indera perasa panelis sehingga sulit merasakan perbedaan di antara sampel yang disajikan. Kesalahan lain yang dapat terjadi yaitu dipengaruhi rasa jenuh panelis yang mencoba sampel berulang kali dan dalam waktu yang panjang sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi hasil penilaian. Nah, dalam percobaan ini ada beberapa saran untuk memperbaiki ataupun mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang pertama terkait dengan pencahayaan. Saat melakukan uji sensoris, sebaiknya berada pada ruangan yang pencahayaannya bagus dan merata, sehingga tidak akan mempengaruhi pengujian atribut warna. Nah, selain itu, diusahakan kondisi ruang pada saat pengujian tenang dan tidak banyak gangguan, agar tetap fokus dan tidak mengganggu penilaian. Kesimpulan dari uji ini yaitu uji ranking adalah uji yang digunakan untuk menilai kesukaan terhadap suatu produk yang ditinjau dari beberapa atribut sensoris dengan cara mengurutkan atau memilih produk dari yang terbaik hingga yang paling kurang. Sekian video uji ranking pada kali ini. Semoga dapat membantu kalian dalam memilih referensi susu coklat. Terima kasih.
Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!